mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Riau Syahrir ternyata tak hanya menerima uang suap dari PT Adimulya Agro Lestari dalam pengurusan perpanjangan hak guna usaha kebun sawit perusahaan. Namun, sejumlah perusahaan perkebunan lainnya juga dipeloroti uang mencapai miliaran rupiah. Hal tersebut terkuak dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi atas terdakwa Syahrir di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru pada Selasa, 16 Mei 2023. KPK dalam persidangan ini menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya yakni pejabat legal PT Eka Dura Indonesia Ahmad Fahmi Halim. Dalam persidangan tersebut, Ahmad mengaku menyerahkan uang kepada Syahrir sebesar 1 miliar rupiah. Fulus diberikan untuk pengurusan HGU perusahaan di Rokan Hulu. Adapun uang tersebut merupakan permintaan Syahrir untuk memuluskan proses pengajuan HGU. Jumlah uang yang awalnya diminta Syahrir, kata Ahmad, sebesar 5 miliar rupiah. Namun, perusahaan tak bisa menyanggupi. Belakangan, uang yang diduga diminta Syahrir berkurang menjadi 3,5 miliar rupiah dan turun lagi menjadi 2,5 miliar rupiah. Tapi, PT Eka Dura hanya bisa menyanggupi sebesar 1 miliar rupiah. Ahmad menjelaskan, penyerahan uang dilakukan di rumah dinas Syahrir di Jalan Kartini Pekanbaru. Namun, sebelumnya Ahmad telah bertemu dengan Syahrir di ruang kerja kantor BPN Riau di Jalan Pepaya. Ahmad lantas membawa uang yang sudah disiapkan di dalam mobil dan dikemas pada sebuah tas koper merek Presiden. Di rumah dinas Syahrir, seorang perempuan bernama Mila sudah menunggu. Mila merupakan keponakan Syahrir. Mila yang juga dihadirkan dalam persidangan tak membantah telah menerima tas koper dari Ahmad. Mila rupanya telah dititipkan pesan oleh Syahrir kalau saat penyerahan koper tidak perlu membuat tanda terima ataupun difoto. Koper tersebut kemudian disimpan Mila di dalam kamar rumah. Kemudian ia kembali masuk kantor. Penyerahan koper dilakukan Mila kepada Syahrir pada sore harinya. Mila menyebut kalau Syahrir telah menerima koper yang dititipkan tersebut. Dalam persidangan tadi, Syahrir beralibi kalau koper tersebut bukan berisi uang. Ia menyebut kalau koper hanyalah berisi pakaian kerabatnya bernama Rusdi yang tertinggal dan mau dibawa ke Pelalawan. Ihwal adanya penyerahan uang kepada ex-Kakanwil BPN Riau Syahrir ternyata tak hanya dilakukan oleh PT Adimulya Agro Lestari. Surat dakwaan Jaksa KPK mengungkap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau diduga memberikan uang kepada Syahrir. Fulus diberikan diduga berkaitan dengan proses pengurusan sertifikat tanah dan HGU perusahaan. Jaksa Penuntut Umum KPK Rio Fandi dalam surat dakwaannya menyebut selama bertugas menjadi Kakanwil BPN Riau, Syahrir menerima uang untuk pengurusan hak atas tanah dari sejumlah perusahaan. Tak hanya dari PT Adimulya Agro Lestari, namun juga dari korporasi kelapa sawit besar lainnya di Riau. Di antaranya, dakwaan KPK menyebut nama-nama sejumlah perusahaan seperti PT Permata Hijau, PT Eka Dura Indonesia, PT Safari Riau, dan PTP Nusantara 5. KPK juga menyebut nama perusahaan lain yakni PT Surya Palma Sejahtera, PT Sekar Bumi Alam Lestari, PT Sumberjaya Indah Nusa, PT Meridan Sejati Surya Plantation. Dalam uraiannya, Jaksa KPK menyebut Syahrir juga menerima uang dari pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau. Pemberian uang dari anak buahnya itu terkait pengurusan izin HGU perusahaan, pengurusan tanah, dan pihak lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan Kanwil BPN Provinsi Riau. Di antara pegawai BPN yang disebut menyerahkan uang kepada Syahrir, yakni Risa Virgianto, yang adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2021. Uang disebut diterima Syahrir memang kecil, yakni 15 juta rupiah. Selain itu, juga ada pemberian dari seorang bernama Satimin terkait pengurusan tanah terlantar atau permohonan HGU PT Seputra Suprajaya pada tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah.
Aliran uang lain yang disebut dalam dakwaan KPK diberikan oleh Jusman Bahudin terkait pendaftaran HGU PT Sekar Bumi Alam Lestari sebesar 80 juta rupiah. Lalu ada juga dari Ahmad Fahmi Halim terkait perpanjangan HGU PT Eka Dura Indonesia sebesar 1 miliar rupiah. Seorang notaris di Kampar bernama Siska Indriani disebut memberikan uang sebesar 30 juta rupiah. Pemberian lain diperoleh dari Indra Gunawan terkait pengurusan HGU PT Safari Riau atau PT ADEI Plantation dan Industri sebesar 10 juta rupiah. Nama lain yang disebut yakni Suhartono terkait pengurusan perpanjangan HGU First Resource Group yang meliputi afiliasi perusahaan antara lain PT Riau Agung Karya Abadi, PT Perdana Inti Sawit Perkasa, PT Surya Intisari Raya, dan PT Meridan Sejati Surya Plantation sebesar 15 juta rupiah. Sidang dipimpin Majelis Hakim diketuai Salomo Ginting dan 2 hakim anggota, yakni Yuli Arta Pujayotama dan Yelmi.